Bukan hanya keterampilan, bukan hanya soal attitude-nya, tetapi knowledge-nya dia harus tahu. Jadi destinasi yang akan didatangi itu dia sudah tahu sejarahnya, kemudian sosiologi, budaya di sana itu dia sudah tahu. Apa do and don'ts-nya kan? Ya, Gitu, betul. Udah mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen yang baik hatinya. Hari ini saya ingin ngomongin profesi apa. Nah, jadi buat teman-teman, buat netizen yang bingung nih, habis lulus SMA, habis lulus kuliah, kemudian mau beralih pekerjaannya apa? Ini ada dua profesi. Pertama ada tour guide, yang kedua ada tour leader. Hari ini narasumbernya adalah orang yang pakar di bidang keduanya. Bahkan dia sudah menjadi asesor. Alhamdulillah. Dia adalah Bu Dr. Fatma Wakti. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Nah, baik. buat teman-teman yang mau tahu profilnya, nih nanti di akhir video ini ada link khusus untuk video yang sebelumnya, ya, biar tahu tuh sebenarnya Dr. Fatma nih siapa sih orangnya. Oke, kenalan ya. Ya, Teh Fatma ini cerita soal tour guide dan tour leader. Kalau tour guide itu kan orang yang berada di lokasi wisata kan, di tempat ketika ada wisatawan datang, dia yang akan memandu. Sementara tour leader itu kan yang membawa mulai dari kota asal sampai ke tempat wisata terus balik lagi gitu. Sebenarnya pekerjaannya yang paling spesifik tour leader itu seperti apa sih? Ya, baik. Makasih Pak Dokter, saya manggilnya ini Pak Dokter Arul, saya manggilnya Akang karena kita sudah lama sih, Masya Allah berteman ya, di dunia akademisi dan juga kita sama satu rumpun ilmu itu di ilmu komunikasi ya. Betul. Ya kita dua-duanya dari ilmu komunikasi. Betul. Alhamdulillah. Pertanyaannya tadi tentang tour leader ya, karena bahasanya hari ini tour leader dan itu pekerjaan kami sehari-hari. Jadi kalau ditanya apa sih tour leader itu gitu ya, kalau kita lihat secara teori tadi Kang Arul sudah menyebutkan bahwa tour leader itu adalah orang yang memandu wisatawan mulai dari berangkatnya dari Jakarta. Kalau dia ke internasional destinasinya berarti dari Indonesia sampai kembali ke Indonesia. Nah, itu tour leader. Jadi kalau misalnya durasi perjalanan turnya itu 10 hari, ya tour leader itu 10 hari bersama wisatawan. 10 hari bersama wisatawan. Jadi menemani dari mulai keberangkatan sampai kepulangan. Semua rundown acara atau itinerary tour itu diikuti oleh tour leader. Diikuti oleh tour leader. Jadi tour leader itu bersama dengan rombongan atau grup atau jamaah itu 24 jam. 24 jam? 24 jam. Hanya berpisah secara fisik itu kalau mau tidur saja. Jadi mulai dari morning call, dari bangunin subuh, tahajud. Berarti bangunnya lebih awal, betul, lebih awal betul. ya. Tour leader itu kerjanya hampir tidak pernah tidur 24 jam. Karena kalau tour leadernya ketiduran, kacau jadwalnya bisa kacau, bisa satu destinasi hilang bisa ngamuk gitu kan. Iya, jadi berat kalau dibandingkan dengan tour guide. Kalau tour guide itu ringan, karena tour guide itu hanya memandu wisatawan di lokasi destinasi, gitu kan. Jadi setelah wisatawan itu keluar destinasi, nggak bertanggung jawab? Selesai tour guide. Itu tour leader lagi yang punya tanggung jawab semua, gitu. Jadi sebenarnya pekerjaannya itu palu gada ya? Apa lu mau ada gitu ya? Iya, jadi seandainya mau pergi kemana, atau kan ada nih, yang wisata yang harus berombongan atau ada wisata yang pokoknya nanti 2 jam dari sekarang ketemu di sini gitu. Jadi harus bertanggung jawab dan harus tahu ya. Banget. Jangankan itu Kang, mulai dari bagasi mau masuk ke perut pesawat. Oh gitu. Sampai kabinnya jamaah itu berapa jumlahnya, barcode bagasi itu tanggung jawab tour leader gitu. Jadi kalau sampai ada bagasi atau kabin jamaah tertinggal misalnya nggak ke bawah pesawat, itu tour leader berarti nggak profesional ya. Jadi mulai dari jamaah nyampe di bandara Soekarno Hatta nih
bahkan jadi sebelum jamaah berangkat tuh semua sudah di-announce di grup bahwa jam sekian kita ketemu di bandara, kemudian menyerahkan bagasi, itu sudah kerjanya tour leader itu. Tour leader. Sampai nanti di pesawat mengecek semua boarding pass mereka, tempat duduk mereka udah benar apa enggak. Sampai nanti transit, sampai nanti landing, itu luar biasa tour leader itu. Ngatur tempat tidur di hotel. Iya, kalau ada makan sama, misalnya kita masuk di restoran ya, itu kita sudah punya meja, karena kan di grup lain juga sudah punya meja, semua sudah punya bookingan meja. Kita sudah punya, nah itu tour leader yang ngatur, jangan sampai duduk sembarangan, kita punya grup gitu kan. Masa maksudnya mejanya orang Jerman kita dudukin orang Indonesia gitu. Mungkin menu pesanannya juga beda, menu makanan yang dipesan. Betul. Jadi itu netizen yang baik artinya tour leader itu tidak sekadar paham bahasa asing saja. Banget. Ya, jadi ada pekerjaan yang sangat luar biasa, tanggung jawabnya sangat luar biasa. Oleh karena itu diperlukan orang yang profesional. Banget. Nah, kalau untuk di Indonesia itu kan orang profesional itu harus berkompetensi. Untuk berkompetensi itu berarti harus ikut uji kompetensinya. Betul. Jadi sudah berkompetensi nih, artinya sudah ikut uji kompetensi itu. Alhamdulillah, sejak kita tahun 2016-2017, sekarang kan 2020 ya, kita sudah sertifikasi kompetensi untuk tour leader. Dan juga termasuk tour guide, karena setiap kita membawa grup, kita pakai PIN ya dari BNSP, itu bahkan jamaah kita kasih tahu kalau jamaah dipimpin oleh seorang tour leader tidak tersertifikasi boleh menuntut ke travelnya bahwa yang memandu dia itu belum tersertifikasi oleh BNSP. Jadi tidak sekadar dapat kertas selembar sertifikat doang, tapi kemampuannya juga harus diuji ya. Jadi salah satu yang harus dimiliki oleh seorang tour leader itu adalah knowledge, bukan hanya keterampilan, bukan hanya soal attitude-nya, tetapi knowledge-nya dia harus tahu. Jadi destinasi yang akan didatangi itu dia sudah tahu sejarahnya, kemudian sosiologi budayanya di sana itu dia sudah tahu. Apa do and don'ts-nya kan? Ya, betul. Sehingga nanti yang dibawa rombongan itu nyaman. Begitu ada misalnya ketidakpahaman atau ketidaktahuan budaya yang didatangi itu tidak terjadi miskomunikasi atau mungkin salah kaprah ya di negara orang gitu. Ya, karena bisa jadi dendanya dapat kan? Bukan hanya denda, tetapi artinya gini, kita harus menunjukkan bahwa orang Indonesia itu sangat santun ya di negara orang, kemudian dia travel yang membawanya, kemudian tour leader yang mengawalnya juga profesional, sehingga semuanya itu tepat dan bagus, sehingga kita punya grup itu jangan lupa bahwa tour leader itu kunci di mana wisatawan itu mendapatkan pengalaman yang indah selama touring. Oke, itulah netizen yang baik hatinya. Jadi tidak sekadar membawa jamaah, membawa peserta gitu kan, tapi juga sebenarnya membawa negara juga kan. Banget. Karena kalau salah-salah gitu kan, kayak di Singapura kita meludah sembarangan tiba-tiba kena denda, ini dari mana nih? Indonesia lagi yang kena gitu. Jadi jadi sertifikasi itu tidak hanya sekadar mendapatkan sertifikat, kertas, itu hanya bonus. Itu bonus gitu kan. Tapi juga kemampuan semuanya itu, skill semuanya itu diuji di situ gitu. Nah, syarat nih Teh, perlu nggak lulus S1, lulus S2 atau kayak gimana? Bagus ya Kang Dokter pertanyaannya. Untuk jadi tour leader itu minimal SMA ya. Jadi nih netizen nih minimal SMA. Jadi nggak perlu S1 ya? Nggak perlu S1. Nah, jadi jangan putus asa bagi mereka yang baru lulusan SMA atau SMK. Ini peluang profesi yang sangat terbuka sekali. Banget. Dan jangan ragu, karena apa? Di samping kita insya Allah dapat rezeki yang bagus ya. Nah, saya nggak bilang banyak, tapi yang alhamdulillah berkah. Kita juga punya pengalaman yang luar biasa di negara orang. Kita entah itu pengalaman secara visual maupun pengalaman secara pengetahuan, kemudian kita bisa punya banyak relasi atau channel yang baru di negara orang gitu. Nah, itu ya netizen ya, udah jalan-jalan, dapat pengalaman,
dapat duit lagi ya. Bisa foto-foto selfie buat Facebook gitu. Tapi jangan kebanyakan foto selfie-nya. Ingat, profesinya adalah tour leader, ya kan? Iya, Mentang-mentang ke luar negeri dia lebih banyak foto selfie-nya dibandingkan yang lain. Nah, kadang-kadang kita jadi fotografer juga kan. Oh, kadang-kadang fotografer juga. Karena kan di jamaah kita itu bahkan ada gini, sebelum berangkat